Halo, selamat siang adik-adik Pathfinder. Apa kabar hari ini ya? Semoga semua sehat-sehat ya. Coba kita yel-yel dulu. Kalau Kakak Maria bilang Pathfinder, adik-adik bilang siap, siap, siap. Oke, coba ya. Pathfinder, siap, 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 siap. siap, siap. Wah, terima kasih. Masih ingat? Semoga masih ingat ya pelajaran kita di sesi 1 tentang kepahaman first aid atau pertolongan pertama. Nah, sekarang kita akan lanjutkan di sesi yang kedua dan materi yang ke-10 judulnya mengetahui penyebab dan pertolongan keracunan karbon monoksida yang akan dibawakan oleh Kak Lorraine. Silakan Kak Lorraine. Terima kasih Kak Maria. Selamat siang adik-adik Pathfinder. Kita akan lanjutkan ya untuk materi first aid ini. Nah, materi yang akan kakak bawakan ini tentang keracunan karbon monoksida. Ini sering banget loh, dan ini karbon monoksida ini dihasilkan dari gas buang dari mesin, pembakaran internal saluran pembuangan gas, lentera, panggangan arang, dan diproduksi gas yang digunakan untuk pemanasan dan memasak. Nah, kehadirannya ini tidak memberikan peringatan karena gasnya itu tidak berbau dan tidak berasa. Tapi tahu-tahu korban bisa kehilangan kesadaran dan menderita gangguan pernapasan tanpa peringatan dengan sedikit pusing, kelemahan, dan sakit kepala. Nah, bahkan kalau masih terus berada di tempat itu, bisa-bisa malah sampai jadi pingsan. Nah, bibir dan kulit korban akan berwarna merah ceri khas keracunan karbon monoksida. Kebetulan kakak pernah nih ngalamin ini waktu itu di mobil bersama teman-teman, tiba-tiba kok kepala rada pusing, terus tiba-tiba yang di sebelah kakak kayak agak kejang gitu, tendang-tendang gitu, kejang gitu. Lalu aku kasih tahu ke supir, putar balik cari rumah sakit terdekat, dan ternyata sampai untung dekat situ di depan ada putaran balik dan di sebelah kanan ada rumah sakit yang kita langsung bisa ditolong di rumah sakit. Ya, jadi hati-hati sekali ya adik-adik, jangan biasakan tinggal di dalam mobil dengan AC menyala tapi mobil tidak jalan. Itu bisa salah satu menjadi penyebab keracunan karbon monoksida. Dan kayak tadi dijelaskan ya, dia nggak ada bau, nggak ada rasa. Jadi kita nggak tahu tiba-tiba kita lemes aja. Oke, itu adalah untuk penyebab keracunan karbon. Jadi yang diperlukan bagaimana kita menolongnya, itu perlu udara segar ya. Jadi kalau kita di mobil, itu kita buka jendela karena perlu udara segar untuk membuang atau memutar racun karbon monoksida yang ada di mobil itu untuk keluar. Oke, jadi itulah adik-adik sedikit pengetahuan mengenai karbon monoksida. Saya kembalikan ke Kamaria. Thank you Kak Ilen. Nah, berikutnya kita akan mengetahui prosedur yang tepat untuk memberikan bantuan kepada korban cedera kepala yang akan dibawakan oleh Kak Gilbert. Kak Gilbert, silakan. Oke, baik. Adik-adik, Pathfinder, maju. Oke, baik. Adik-adik, kita sahabat-sahabat, kita akan mempelajari lagi lanjutan daripada first aid basic kita. Kita akan membahas mengenai prosedur yang tepat untuk memberikan bantuan kepada korban cedera kepala. Kalau ada luka di kepala, lalu ada perdarahan, tentunya kita harus hati-hati ya. Harus hati-hati, kenapa? Karena di kepala kita itu terletak organ tubuh yang sangat penting, yaitu otak. Jadi kalau misalnya ada luka
luka, ada cedera di kepala, kita harus jaga kemungkinan kerusakan otak. Lalu kalau ada perdarahan, sama seperti yang sudah kita pelajari tadi ya, bahwa kita harus hentikan perdarahan. Tetapi khusus untuk kepala jangan terlalu ditekan. Kenapa? Karena tulang otak kita ataupun pelapis atau yang melindungi otak kita bisa menekan otak di bagian dalam. Ya, jadi hanya dibebat saja agar darah tidak banyak yang keluar. Nah, kalau misalnya kita menemukan ada orang yang cedera seperti itu, jangan diberikan apa-apa lewat mulut. Apalagi obat, jangan diberikan. Ya. Lalu baringkan korban di tempat yang datar ya badannya, lalu kepalanya agak sedikit lebih tinggi dari tubuh. Lalu juga jangan menaikkan kaki jika wajah terlihat memerah ya. Karena apa? Semua nanti darah akan ke kepala ya. Nah, kalau seperti itu kita harus apa? Perhatikan terus jalan napasnya. Apakah dia bernapas dengan baik atau tidak ya? Apakah dadanya naik turun atau tidak? Apakah perutnya naik turun atau tidak? Berarti kalau naik turun berarti jalan napasnya bagus, ya. Bagus. Lalu yang berikutnya, jika ada luka di bagian belakang kepala, ya. Coba lihat, putar sedikit tapi hati-hati jangan sampai ada cedera di leher. Lalu tutup dengan perban ya supaya terlihat lukanya dan kita beban. Dan jika adik-adik semua ya, adik-adik Pathfinder perintis ini melihat korban ini muntah, ya hati-hati bisa saja mengakibatkan tersedak, ya tersedak. Dan hati-hati air liur yang tersedak itu bisa masuk ke paru-paru, ya dapat masuk ke paru-paru. Dan jangan gunakan tekanan langsung untuk mengontrol perdarahan. Nah, kakak tadi sudah bilang karena apa? Tulang tengkoraknya bisa menekan otak, ya, otak di bagian dalam. Itu untuk mencegah dan juga memberikan pertolongan kepada yang cedera kepala, ya. Oke, yang selanjutnya kita akan ke pembahasan yang berikutnya. Kakak Marta akan melanjutkan kita. Silakan Kak Marta. Hai adik-adik. Hai Kak Marta. Baik. Saya rasa pelajaran P3K ini sangat menarik ya adik-adik perintis. Karena ini bersangkutan atau berkaitan dengan kehidupan manusia. Bagaimana kita memberikan pertolongan. Nah, kakak akan membawakan mengenai prosedur yang tepat untuk memberikan bantuan kepada korban luka dalam. Cedera jaringan lunak internal dapat mengakibatkan luka dalam, trauma tumpul, keterpaparan, ledakan, kecelakaan karena benturan, patah tulang, keracunan, atau sakit. Cedera bisa saja tidak serius atau memar. Sederhana, namun perdarahan dapat mengancam jiwa, shock. Jadi adik-adik, luka dalam ini biasanya karena benturan keras ya. Jadi tidak terlihat itu di bagian dalam. Indikasi cedera jaringan lunak internal meliputi muntah atau batuk darah merah, ekspresi kotoran kental hitam, ekskresi darah merah dari rektum, kencing darah dalam urin, perdarahan vagina non-menstrual, mimisan, gumpalan darah,
dekat permukaan kulit. Nah, inilah indikasinya terhadap korban luka dalam. Pertolongan pertama adalah memanfaatkan sisa suplai darah korban dengan langkah-langkah berikut yang harus kita lakukan. Perlakukan seperti shock. Nah, ini kita sudah pelajari di bagian pertama yang dibawakan oleh Kak Jos pada sesi 1. Lalu kita harus memastikan korban tetap hangat dan beristirahat. Jadi kita harus lihat dia dalam kondisi hangat apa tidak. Jangan sampai dia tubuhnya sampai dingin. Relax, kita lihat dia si korban relax atau tidak. Jadi adik-adik di dalam hal ini mungkin tidak bisa berekspresi banyak, tapi harus meminta bantuan dari kakak-kakak yang sudah dewasa. Lalu kalau misalnya adik-adik melihat ada yang mau memberikan pertolongan atau memberikan minum, adik-adik boleh mengingatkan, oh nggak boleh dikasih minum. Itu adalah bagian adik-adik dari perintis. Kemudian spleen, bidai, cedera ekstremitas, ini sudah kita dengarkan juga bagaimana cara pertolongannya dari Kak Fajar di sesi itu di bagian ke-7 yang sebelumnya. Lalu memberikan kompres dingin atau paket es untuk mengidentifikasi daerah yang terluka. Kemudian mungkin kita harus menelpon ambulans. Kita pastikan bagaimana bisa menghubungi ambulans. Mungkin adik-adik bisa tahu atau bertanya kepada kakak-kakak dewasa, atau mungkin adik-adik boleh menyimpan nomor ambulans yaitu 118. Demikianlah bagian bagaimana prosedur memberikan pertolongan kepada korban luka dalam. Terima kasih. Terima kasih Kak Marta. Nah, berikutnya untuk tuntutan yang ke-13 mengenai mengetahui perbedaan serangan jantung dan stroke, epilepsi, pingsan, dan perawatannya akan dibawakan oleh Kak Fajar. Silakan Kak Fajar. Baik, adik-adik, kakak rasa dan kakak harapkan adik-adik tetap semangat mengikuti kelas ini. Baik, bagian yang ke-13 atau hal ke-13 yang akan diketahui oleh adik-adik adalah bagaimana adik-adik nanti mengetahui perbedaan serangan jantung, stroke, epilepsi, pingsan, dan juga bagaimana adik-adik akan mengetahui bagaimana perawatannya. Yang pertama, kita akan lanjut saja adik-adik ya. Serangan jantung. Apa sih serangan jantung itu atau heart attack? Serangan jantung adalah ketika pasokan darah ke bagian dari jantung terganggu dan menyebabkan jaringan jantung mati. Gejalanya apa saja? Gejalanya antara lain nyeri dada yang parah, pucat, berkeringat, dan tentu merasa sakit. Serangan jantung adalah keadaan darurat medis dan merupakan penyebab utama kematian bagi pria dan wanita. Ingat adik-adik, pria dan wanita, tidak dibilang bagi orang yang tua atau anak muda, tidak. Pria dan wanita. Lalu bagaimana cara perawatannya? Yang pertama, carilah bantuan medis darurat segera. Yang kedua, istirahat dalam posisi yang meminimalkan kesulitan bernapas. Posisi setengah duduk dengan lutut ditekuk. Yang ketiga adalah berikan oksigen. Bagaimana caranya? Dengan membuka jendela, melonggarkan kerah untuk bernafas lebih mudah. Tapi jaga tetap kehangatan dari pasien tersebut. Dengan apa? Memberikan selimut atau jaket. Yang keempat adalah berikan aspirin. Jika pasien tidak alergi terhadap aspirin. Itu ingat, catatannya jika pasien tidak alergi terhadap aspirin.
Aspirin itu membantu menghambat pembentukan pembekuan darah lebih lanjut. Aspirin dikenal juga dengan istilah non-coat atau obat mudah larut. Ini harus dikunyah atau dalam bentuk bubuk sehingga penyerapan lebih cepat. Jika pasien tidak bisa menelan, aspirin dapat ditempatkan di bawah lidah. Nah, pedoman dari Amerika merekomendasikan dosis untuk aspirin adalah 160 hingga 325 mg. Sedangkan pedoman dari Australia merekomendasikan dosis antara 150 hingga 300 mg. Perawatan yang keempat, jika obat telah diresepkan, berikan tablet nitrogliserin di bawah lidah. Yang kelima, monitor puls, pernapasan, tingkat kesadaran, dan jika mungkin tekanan darah secara berkala, jika memungkinkan. Dan yang kelima, berikan CPR jika korban tidak sadarkan diri dan tidak bernapas. Ini yang perlu adik-adik ketahui. Ini yang perlu adik-adik ketahui. Baik. Lalu bagaimana dengan stroke? Stroke adalah sebuah gejala juga atau penyakit yang disebabkan oleh gangguan suplai darah arteri ke bagian otak. Gangguan ini mungkin disebabkan oleh pengerasan arteri atau gumpalan yang terbentuk di otak, kerusakan jaringan, dan hilangnya hasil fungsi. Tanda-tandanya bagaimana? Adanya kelemahan atau kelumpuhan. Otot wajah mungkin sangat terpengaruh. Tingkat kesadaran korban bervariasi dari waspada untuk tidak responsif, sulit berbicara, atau memahami bahasa. Pusing tiba-tiba juga merupakan gejala stroke, dan sakit kepala yang parah itu juga merupakan gejala stroke. Lalu bagaimana dengan pertolongan atau perawatannya? Pertolongan untuk stroke, perhatian khusus harus diberikan pada jalan pernafasan atau jalan nafas korban. Panggil ambulans, tempatkan korban dengan posisi aman, dengan sisi yang terkena turun, tenang dan tidak panik, dan amankan korban dari orang sekitar. Pantau tanda-tanda vital dan catat. Perhatikan khusus untuk pernapasan dan denyut nadi atau cek pulsnya pada leher. Pada leher ya. Oke, slide selanjutnya kita akan melihat adik-adik perbedaan antara serangan jantung dan stroke. Kalau serangan jantung, darah terhambat masuk ke dalam jantung. Sedangkan stroke, darah terhambat masuk ke dalam otak. Jadi sudah sangat jelas. Yang satu terhambat masuk ke dalam jantung, yang satunya terhambat masuk ke dalam otak. Lalu kita lihat kembali lagi. Untuk serangan jantung, dada sangat sakit. Pucat, berkeringat, rasa mual, seperti ada gajah yang menimpa dada saya. Nah, itu artinya seperti ada beban yang menimpa di badannya. Dan yang berikutnya sakit di bagian kiri badan. Kenapa bagian kiri badan? Karena jantung kita posisinya ada di sebelah kiri badan kita. Kemudian kita lihat stroke. Gejalanya apa saja? Paralisis sebelah badan, tidak bisa digerakkan. Sulit berbicara. Sakit kepala, penglihatan kabur atau redup. Nah, untuk penanganannya kita juga bisa bedakan. Untuk serangan jantung, segera telepon 112. Itu adalah nomor kontak emergensi di negara kita. Yang kedua, pastikan bisa bernafas dengan baik. Bagian kerah dibuka, posisi duduk dengan lutut diangkat. Yang ketiga, berikan aspirin atau nitrogliserin di bawah lidah. Lalu monitor denyut nadi, nafas, tingkat kesadaran, tekanan darah jika bisa sampai bantuan datang. Yang kelima adalah lakukan CPR. Lakukan CPR jika tidak sadar atau pasien tidak bernafas. Untuk stroke, penanganannya adalah panggil ambulans, sama dengan serangan jantung. Yang kedua, posisi menyamping, affected side down. Yang ketiga, monitor tanda-tanda vital, seperti pernafasan,
dan denyut nadi. Itu bisa dicek di leher. Dan yang keempat yang paling penting adalah jangan panik. Jadi jangan panik juga. Oke, yang berikutnya. Epilepsi. Apa sih itu epilepsi? Epilepsi juga dikenal sebagai kejang. Adalah suatu kondisi yang ditandai oleh fokus abnormal aktivitas di otak yang menghasilkan respon motorik parah atau perubahan kesadaran. Ketika kesadaran penuh kembali, korban akan memiliki sedikit atau tidak ingat kejang. Jadi korban kalau sudah sadar dia mungkin hanya memiliki sedikit atau bahkan dia tidak ingat kejang. Nah, pertolongan yang akan dilakukan adalah pertolongan pertama ditujukan untuk mencegah pasien dari melukai dirinya sendiri. Jangan menempatkan sesuatu di antara gigi korban untuk alasan apapun. Jangan pernah mencoba untuk menahan korban selama kejang. Namun yang penting, jangan meninggalkan korban sendirian. Jangan meninggalkan korban sendirian. Oke, kita akan lanjut adik-adik. Kita akan lanjut. Nah, bagaimana dengan pingsan? Ini biasanya banyak yang terjadi, apalagi kalau ada upacara bendera. Apa sih itu pingsan? Pingsan adalah bentuk sementara dari syok. Keadaan ini sering merupakan hasil dari penumpukan darah sementara. Seperti saat orang berdiri cukup lama. Dan saat berbaring dan darah mengalir dengan baik ke kepala, maka masalahnya selesai. Biasanya, masalah yang serius terkait dengan pingsan ketika terjadi cedera yang mengakibatkan menurunnya kesadaran sementara. Pingsan dapat disebabkan juga saat situasi stres. Nah, kalau kakak lihat adik-adik masih usia perintis, tidak ada yang stres, semua happy-happy kan? Semua happy-happy. Nah, jika seseorang pingsan atau merasa akan pingsan, adik-adik perlu perhatikan, lakukan hal berikut. Yang pertama, baringkan korban. Yang kedua, tinggikan kaki. Artinya kakinya harus posisi lebih tinggi daripada kepala. Yang ketiga, kendurkan pakaian ketat. Dan yang keempat, pertahankan jalan napas terbuka. Nah, kakak harapkan dari hal ini adik-adik dapat mengetahui bagaimana atau perbedaan antara serangan jantung, stroke, epilepsi, pingsan, dan bagaimana perawatannya. Paling tidak adik-adik sudah mengetahui akan hal ini. Untuk selanjutnya atau materi selanjutnya, kakak akan serahkan kepada kakak Maria, yang kakak yakin materinya pun tidak kalah menarik. Terima kasih Kak Fajar. Nah, yang ke-14, mengetahui bagaimana mencegah infeksi. Perlu adik-adik ketahui bahwa ada 2 jenis bakteri yang bisa menyebabkan infeksi pada luka. Ada bakteri aerobik dan bakteri anaerobik. Perbedaannya apa sih? Perbedaannya adalah bakteri aerobik hanya bisa berkembang biak jika ada oksigen atau ada udara. Nah, sedangkan kebalikannya bakteri anaerobik hanya bisa hidup jika tidak ada udara atau di ruang hampa udara. Nah, bakteri aerobik adalah penyebab utama yang menyebabkan kalau kita terluka, misalkan terjatuh atau tidak sengaja tangannya terkena pisau atau gunting. Nah, bakteri aerobik ini yang paling menyebabkan infeksi atau peradangan. Nah, Streptococcus dan Staphylococcus, apa sih itu? Nah, mereka adalah varietas yang bisa merusak sel-sel darah merah di dalam tubuh kita. Staphylococcus dan Streptococcus terdapat pada penderita ketika mereka melakukan perawatan atau pengobatan atau saat berada di pusat-pusat kesehatan, entah di puskesmas, di klinik, atau di rumah sakit. Jika instrumen atau peralatan yang digunakan serta dressingnya tidak steril dan atau tidak bersih. Gimana sih bisa dicegah supaya kita tidak infeksi? Yaitu dengan kebersihan, rajin mencuci luka ringan, kebersihan dengan mencuci luka ringan segera dengan sabun dan air bersih, kemudian keringkan. Selanjutnya, ganti perban jika kita merasa bahwa perban kita ini sudah kotor atau terinfeksi bakteri. Itu aja untuk poin yang 14.
Semoga adik-adik bisa memahami dan menghindari supaya kalau ada luka tidak terinfeksi bakteri. Berikutnya untuk tuntutan yang ke-15, Kak Maria serahkan kepada Kak Roli. Silakan Kak Roli. Terima kasih banyak Kak Maria, luar biasa. Adik-adik masih semangat ya. Pathfinder. Ya, Pathfinder siap selalu. Baik, untuk tuntutan ke-15 ini adik-adik kita akan melihat sedikit tentang ular. Nah, adik-adik, kalau ular ini seringkali baru membayangkan aja adik-adik sudah ketakutan ya. Nah, tapi kita harus belajar tentang ular supaya waktu adik-adik berhadapan dengan ular ataupun gigitan ular, adik-adik tidak boleh sampai panik, kemudian akhirnya kita susah untuk menolong, padahal kita bisa untuk menolong. Jadi adik-adik tolong perhatikan. Yang pertama, ular di Indonesia itu atau di dunia ini, kita akan bahas banyak yang di Indonesia ya, itu adalah keluarga Boidae. Boidae itu adalah familia dari ular dan Indonesia paling banyak itu piton. Ya. Gambarnya kelihatan. Kemudian kalau untuk ular laut, karena mereka tidak seperti ikan yang punya insang, walaupun mereka ada di dalam air laut, mereka akan tetap muncul ke permukaan untuk bisa mengambil nafas. Dari 2.500 spesies ular, hanya 20% adik-adik yang berbisa, jadi jangan khawatir. Kemudian bisa ular itu akan keluar pada saat dia menggigit atau dia spitting atau melemparkan bisanya. Jadi kalau ada adik-adik pernah dengar, oh hati-hati ular ini ekornya berbisa, itu nggak benar. Oke, kita next slide. Ada 3 spesies ular yang dapat menyemburkan bisanya. Tadi yang saya katakan itu bahasa Inggrisnya spitting, ya. Dan itu bergantung dari besar atau jenis spesies ularnya. Ada yang bisa menyemburkan bisanya itu 2,4 meter. Cukup jauh ya adik-adik. Nah, untuk menghadapi ular seperti itu, ya, tidak dianjurkan untuk adik-adik tanpa alat pengaman. Biasanya alat pengaman itu bisa Google, yaitu kacamata pelindung. Nah, yang berbahayanya adalah kalau sampai kena mata adik-adik itu bisa menyebabkan kebutaan ataupun penglihatan kabur. Ya. Itu biasanya digunakan ular kalau mereka dalam keadaan terdesak atau dia berusaha sedang mencari makan dan melumpuhkan korbannya. Nah, beberapa ular punya penglihatan cukup baik. Tapi biasanya ular yang tinggal dalam tanah itu kebanyakan buta. Kemudian dia mendeteksi mangsanya itu menggunakan penciumannya, karena ada nostril, kalau adik-adik lihat lubang hidung dari ular itu. Kemudian dia juga sangat peka terhadap getaran pada tanah. Ya. Mungkin bagi kita waktu kita jalan pelan itu tidak kedengaran, tapi bagi ular itu sangat kedengaran. Kemudian juga dia mampu untuk mendeteksi suhu tubuh karena dia punya pembaca inframerah yang dikeluarkan dari depan kepalanya. Nah, kemudian ular juga bergerak sangat cepat pada beberapa spesies, ya, pada beberapa spesies. Tapi beberapa spesies tidak begitu cepat. Kecepatannya sekitar 13 km per jam. Yang paling tua ada yang sampai 30 tahun, itu seperti contohnya anaconda di Indonesia. Jenis ini tidak banyak terdapat, paling banyak di Afrika. Kemudian ada orang katakan ular tuli, benar, tetapi ular mampu untuk mendeteksi getaran. Contohnya, makanya kalau adik-adik lihat di video, seringkali ada ular kobra yang berespon terhadap bunyi suling. Tapi sebenarnya itu dia tidak dengar bunyi suling, dia dengar hentakan kaki dari si pemain suling. Lanjut, adik-adik. Ular tidak melompat atau terbang. Tapi waktu dia dalam posisi melingkar di batang pohon atau di cabang, dia mampu untuk melemparkan badannya setengah dari panjang badannya untuk memagut atau mematuk. Pada beberapa jenis ular yang disebut ular terbang, adik-adik, dia tidak terbang, tetapi dia melontarkan badannya, kemudian dia melayang
dengan memipihkan badannya. Kemudian ular yang paling besar itu bisa memakan seorang manusia atau seekor kambing atau bahkan seekor sapi. Karena mereka memang cukup besar dan rahangnya sangat elastis untuk membuka sampai 180 derajat. Ini jenis-jenis ular yang mematikan sesuai dengan urutannya. Ya. Dua pertama, jadi nomor 1, 2, 4, dan 5 itu ada di Australia. Adik-adik kenapa adik belajar ini? Karena kalau adik-adik punya kesempatan sampai berjalan-jalan ke Australia, kemudian punya kesempatan menjelajah alam, adik-adik harus berhati-hati dengan jenis-jenis ular ini. Ya. Kemudian untuk yang berikutnya, keempat, yang selanjutnya ini di Indonesia ada, tetapi kebanyakan ini di luar negeri. Contohnya coral snake itu di North America, bumsiang di Afrika, dan selanjutnya. Kita cukup mengenalnya ya adik-adik. Oke, ini nama-namanya ditemukan di mana, kemudian kelakuannya. Saya ambil contoh satu saja. Ya. Kalau dia disebut agresif, itu artinya adik-adik ularnya suka menyerang. Kalau dia dibilang shy, itu artinya ularnya itu pemalu, tetapi juga beracun. Kalau dia bertemu manusia, dia akan menghindar. Itu shy. Tapi kalau dia agresif, bertemu manusia, dia menyerang. Jadi tidak semua ular punya kelakuan yang sama. Ya, ini daftarnya adik-adik. Kita lanjut. Kemudian, mari kita bedakan ular berbisa dengan yang tidak berbisa berdasarkan gambar ini untuk menolong adik-adik melihatnya. Tapi sekali lagi adik-adik jangan dipegang, ya, jangan dipegang. Nah, yang pertama, kalau ular berbisa umumnya bentuknya segitiga. Nih adik-adik coba lihat nih gambar yang sebelah kiri ya, yang disebut poisonous snake. Kalau non poisonous snake itu berarti yang tak beracun. Bentuknya umumnya segitiga kepalanya, ya. Tapi yang tidak berbisa bentuknya itu bisa bundar. Ya. Kemudian ada taring. Nah, ini memang tidak dianjurkan adik-adik memeriksanya, tetapi itu nanti sebentar akan dibuktikan dengan hasil gigitan dari ular itu. Taringnya itu umumnya di bagian atas untuk menyalurkan bisa yang membunuh atau melumpuhkan korbannya. Sementara pada yang tidak berbisa itu rata-rata tidak punya gigi taring, tetapi punya barisan gigi yang melingkar pada rahangnya. Kita lanjut, gambar ekornya. Adik-adik bisa lihat. Kemudian pupil mata. Kalau pupil mata yang berbisa itu cenderung elips atau seperti diamond. Sementara untuk yang tidak berbisa umumnya bundar. Kemudian gambar ekor itu ada 1 ruas untuk yang berbisa dengan 2 ruas untuk yang tidak berbisa. Tanda gigitan akan ada tanda taring pada yang berbisa, sedangkan pada yang tidak berbisa itu seperti tanda baris gigitan yang banyak. Kita lanjut. Nah, hasil gigitan itu ada 3 adik-adik ya. Yang disebut pertama racun neurotoksik, yang kedua racun hemotoksik. Ya. Nah, kita bahas 2 ini dulu, nanti sebentar yang ketiga. Nah, karena dia disebut neuro itu artinya menyerang saraf. Ya, adik-adik, sehingga gejalanya seperti tadi, yang nanti sedang adik-adik bisa lihat di layar. Tapi kalau disebut hemo, itu berarti menyerangnya ke pembuluh darah atau ke peredaran darah. Nah, gejala-gejalanya seperti yang adik-adik bisa baca. Neurotoksik itu karena dia menyerang saraf, ya rasa terbakar, kemerahan, bengkak, atau bahkan sampai mati rasa. Ya. Kemudian gejala awalnya tidak bisa menutup mata, pusing, lesu, otot lemah, sehingga pada akhirnya lumpuh. Dengan cara bisa kita ketahui susah bicara dan susah bernafas, mulut keluar busa. Sedangkan pada racun hemotoksik atau menyerang pembuluh darah, itu nampak di sana adalah sakit yang makin lama makin parah karena ini menyerang pembuluh darah. Kalau sampai terjadi peradangan itu bahkan sampai darahnya keluar dari pembuluh darah. Ya. Contohnya keluar di mulut, keluar di anus, di hidung, atau di bawah kulit. Nah, walaupun reaksinya lambat,
tapi kerusakannya juga lumayan adik-adik ya. Kenapa? Karena terjadi pembuluh darah yang kolaps, rasanya kulit menjadi dingin, nadi menjadi cepat, pupil makin melebar, disebut dilatasi, dan kehilangan kesadarannya itu perlahan. Kita lanjut. Kemudian myotoxic. Ini tidak ada gejala lokal, tapi dia ada rasa sakit pada leher, badan, dan tungkai. Nah, karena dia disebut myotoxic, ini kan adanya dalam tubuh itu protein menggumpal, ya, sehingga yang terjadi nanti air kencingnya akan berubah menjadi coklat atau hitam. Nah, kenapa? Karena terjadi myoglobin. Apa yang harus dibuat adik-adik? Segera bawa ke rumah sakit. Ya. Kita lanjut. Nah, ini yang ada di Indonesia, adik-adik ya. Ular karang, kemudian ular sendok untuk wilayah Bali dan sekitarnya yang bisa menyemburkan racun. Kemudian king cobra. Ini luar biasanya Indonesia memang punya king cobra. Dan racunnya ini semua rata-rata neurotoksik. Kecuali yang ular green pit viper. Hanya dia satu-satunya yang hemotoksik. Ya, adik-adik, nanti adik-adik, memang ini kita hanya perlu untuk mengetahui, tapi sebaiknya kalau adik-adik ragu, ini beracun apa enggak ya, hindari saja. Tapi kalau adik-adik memang harus menolong, yang pertama harus dibuat adalah hindari dulu ularnya, supaya dia jangan menggigit berikutnya. Kemudian selanjutnya ada water moccasin, ada copperhead snake, dan inland taipan. Ini yang beredar di Indonesia. Nah, ini yang tadi saya katakan adik-adik, tanda gejala gigitan ular berbisa. Coba perhatikan dua tanda merah. Ya, dua tanda merah pada gambar gigitan ular. Ya, yang sedang ditunjukkan oleh anak panah mouse dari Kak Gilbert. Ya. Dua tanda lubang merah ini sudah adik-adik bisa pastikan ini adalah tanda gigitan ular berbisa. Ya. Dia tidak ada barisan gigitan, ya, tetapi dia hanya ada dua lubang. Nah, itu berarti ular berbisa. Ini gejala-gejalanya adik-adik. Tadi kita sudah jelaskan di awal, ya, kita dijelaskan di awal tadi. Kita lanjut. Nah, ini akibat-akibatnya, adik-adik. Saya pikir kita yang bisa kita buat adalah menenangkan korban yang akan kita tolong. Baringkan, tenangkan. Jangan banyak bergerak. Kenapa? Banyak bergerak, peredaran darah makin cepat, penyebaran bisa itu akan makin cepat. Segera panggil bantuan medis. Itu yang tadi sebabnya dari awal adik-adik di kelas sebelumnya, adik-adik harus punya nomor-nomor darurat yang bisa dipanggil. Polisi juga boleh, damkar juga boleh, ya. Kalau ada puskesmas, panggil puskesmas, ya. Kalau adik-adik punya, saya tahu perusahaan ini punya nomor darurat, telepon. Kalau itu yang paling bisa, telepon. Kenapa? Bagi ular beracun, waktu untuk menolong itu adalah waktu kritis. Makin cepat, makin baik. Jika adik-adik memang harus menolong, apa yang dibuat? Perlahan bersihkan gigitan ular tadi. Kemudian balut dengan balutan elastis di tempat yang tergigit. Kalau ditungkai, ya ditungkai. Ya. Jadi, jika itu di tangan, dimulai dari area yang digigit sampai ke tiak selangkangan. Kemudian jangan banyak bergerak di tempat yang digigit, di kaki atau di tangan. Kalau itu adalah spitting cobra atau ular sendok yang menyembur, harus segera bilas dengan air yang mengalir, lalu tutup mata dengan kasa. Ya, segera bawa korban, kalau bisa dibawa segera ke rumah sakit. Nah, ada beberapa peringatan adik-adik, ya. Peringatannya apa yang tidak boleh dibuat, yaitu jangan gunakan tourniquet atau ikat mati, atau kebiasaan berapa orang itu jadi kalau gigitannya di tangan sini, diiris di sini supaya darahnya keluar, katanya supaya bisa dari ular itu keluar. Jangan pernah, ya. Jangan lepaskan balutan pada waktu dipasang, biar itu sampai ke rumah sakit. Yang penting perhatikan jangan sampai dia ikat mati, tourniquet tadi.
Jangan tangkap ularnya adik-adik, ya. Tidak pernah dianjurkan seperti itu. Kemudian kalau korban tidak sadar, adik-adik tadi sudah belajar ya CPR, ya walaupun sedikit. Kalau bisa berikan bantuan. Tapi kalau tidak, panggil orang dewasa untuk melakukannya. Periksa jalan nafasnya, jangan sampai, kan tadi ada gejala mual atau muntah. Berikan posisi nyaman, kemudian buka kalau ada yang menghalangi jalan nafas. Kemudian untuk ular laut, ada orang yang katakan, oh itu harus kompres, oh harus taruh cuka. Tidak adik-adik. Pertolongan yang dibuat adalah bawa segera ke rumah sakit. Demikian kita punya pembahasan untuk ular dan cara menangani gigitan ular. Terima kasih adik-adik. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Terima kasih Kak Roli untuk pembahasannya. Wah, tadi ngeliat ular-ular agak serem juga ya. Tapi adik-adik setidaknya sudah tahu. Hati-hati kalau belum yakin ini berbisa atau tidak. Kak Roli bilang sebaiknya jangan didekati. Oke, selanjutnya untuk tuntutan yang ke-16, pertolongan dengan gigitan hewan akan dibawakan oleh Kak Gokmasari. Silakan Kak Sari. Hai adik-adik perintis, semoga masih tetap semangat ya. Nah, yang ke-16 ini pertolongan dengan gigitan hewan. Nah, sebelum itu kakak mau tanya dulu, mungkin adik-adik ada yang punya hewan peliharaan, anjing atau kucing? Nah, kalau punya, adik-adik harus mengetahui tentang hal ini. Ya. Yang pertama, pertolongan ketika ada yang terkena gigitan hewan, apakah itu anjing atau kucing, yang harus dilakukan adalah yang pertama, jika kita ingin menolong, maka kita harus mengenakan sarung tangan dan cucilah luka yang telah digigit anjing tadi dengan air hangat dan sabun untuk meminimalkan infeksi. Nah, lalu yang kedua, tutup luka dengan kasa. Yang ketiga, segera bawa korban ke rumah sakit. Nah, jangan biarkan air liur hewan yang tadi sudah menggigit korban untuk datang dalam kontak dengan luka terbuka atau luka di tangan kita. Makanya tadi kita harus pakai sarung tangan jika ingin membantu. Ketika seseorang telah digigit oleh hewan, setiap upaya harus dilakukan untuk menangkap hewan dan kurung atau karantina hewan yang telah menggigit itu selama minimal 8 sampai 10 hari. Nah, lalu bisa hewan itu nanti disuntikan anti rabies juga ya, termasuk dengan korbannya. Jangan membunuhnya jika ada kemungkinan atau kesempatan untuk menangkap hewan itu hidup-hidup. Nah, gejala-gejala rabies tidak selalu hadir dalam hewan pada saat gigitan terjadi, tapi air liur dapat tetap mengandung virus rabies. Nah, ini ada langkah-langkah yang mudah yang tadi telah dijelaskan. Ini ada step-step yang mudahnya. Yang pertama adalah cuci dengan air mengalir, sabun, dan kasa. Dan jangan pakai alkohol. Lalu jangan tutup luka dan langsung dibersihkan. Lalu juga tangkap binatang supaya tidak menggigit orang lain dan dicek jika ada rabies atau virus rabies. Kalau bisa anjingnya juga disuntikan rabies. Lalu bawa korban ke puskesmas ataupun rumah sakit dan harus segera ditangani dokter dan diberikan vaksinasi. Nah, supaya tidak mengakibatkan hal yang tidak kita inginkan. Nah, begitu saja tadi pelajaran kita tentang pertolongan dengan gigitan hewan. Semoga adik-adik yang punya binatang peliharaan bisa mempelajari pelajaran ini sehingga kita juga bisa menolong jika ada teman atau tetangga yang terkena gigitan hewan-hewan. Sekian, selanjutnya saya akan serahkan kepada Kakak Julinta. Terima kasih Kak Sari. Pada saat ini adik-adik kakak akan mengajarkan tentang bagaimana caranya kalau misalnya kita disengat
atau digigit oleh serangga atau laba-laba. Nah, kalau yang paling gampang sebenarnya jangan sampai tersengat. Ya iyalah, siapa yang mau tersengat serangga, ya kan adik-adik? Nah, kalau bisa jangan sampai tersengat. Nah, yang kedua caranya adalah jangan pakai bau-bauan atau parfum yang wangi, menyengat. Karena serangga itu atau laba-laba katanya suka akan bau-bauan yang menyengat dan wangi. Kemudian yang paling penting kita juga harus selalu rajin membersihkan tempat sampah kita dan mencium kalau misalnya ada bau busuk. Dan jangan lupa kita juga harus menggunakan pakaian yang berwarna cerah. Karena kalau pakaian yang berwarna cerah kita bisa melihat binatang sekecil apapun atau serangga yang ada di tubuh kita. Dan kita juga jangan lupa adik-adik Pet Finder harus rajin untuk membersihkan rumahnya supaya jauh dari jaring laba-laba dan sarang lebah. Hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah selalu menggunakan baju atau pakaian atas yang berlengan panjang. Kalau misalnya kita pergi ke tempat yang banyak serangganya atau banyak laba-labanya. Dan apabila kita berjalan, selalu perhatikan daerah pergelangan kaki kita, daerah tangan atau leher, karena itu yang bagian yang sering terbuka kalau misalnya kita berjalan di alam bebas. Kemudian kita juga harus menjauhkan diri dari daerah yang berawa-rawa, karena di sana banyak nyamuk dan juga kayu berlubang, ladang, dan semak-semak yang menjadi sarang dari kutu-kutu yang ada di alam bebas. Selalu perhatikan juga kalau misalnya kita kembali dari berjalan di luar, kulit dan kulit kepala kita biasanya mereka nyangkut di rambut atau di kulit kepala kita. Dan juga adik-adik harus menggunakan lotion anti serangga. Kan banyak sekali yang sudah kita kenal merek-mereknya. Nah, ini juga berfungsi untuk mencegah serangga atau laba-laba menggigit kita di kulit kita. Yang ini adalah dua laba-laba yang paling sering terlihat di alam kita dan terlebih di Indonesia. Nah, funnel web spider ini biasanya tinggal di batu-batuan atau di rumah. Daerah habitatnya yang paling banyak di Australia, tapi kemungkinan juga terdapat di Indonesia bagian timur. Dan sangat agresif di Australia sendiri. Kalau yang korban digigit oleh funnel web spider ini, mereka akan diperlakukan treatmentnya sama seperti kalau kita digigit ular. Dan mereka sangat kalau tersentuh atau terganggu dengan manusia, mereka langsung menyerang. Efeknya sangat cepat kalau misalnya digigit oleh laba-laba funnel web ini, karena dia berbahaya dan mematikan. Jadi memang seperti yang tadi dibilang Karoli, bagaimana treatmentnya kalau digigit ular, sama juga treatment yang kita berikan kalau digigit oleh funnel web spider ini. Nah, yang kedua yang juga sering terlihat di seluruh Asia Tenggara dan Australia adalah redback spider. Mereka tinggal di bangunan tua, lumbung, garasi, tempat-tempat yang tidak terpakai. Nah, biasanya mereka bersarang di situ. Gigitannya tidak fatal sebenarnya, tapi ada juga yang pernah tergigit serangga ini atau laba-laba ini, tapi meninggal. Nah, biasanya dia kalau digigit binatang ini, korban akan mengalami rasa sakit yang hebat dan langsung panik, cemas. Nah, adik-adik, kita bisa lihat di sini adalah laba-laba yang lain yang bisa kita temukan di alam bebas. Dan contoh gigitannya, seperti yang sebelah kiri atas, kita lihat ada spider, laba-laba ekor putih dan gigitannya. Kemudian ada trapdoor spider
Yang sebelah kiri bawah ada huntsman spider, bentuknya seperti ini ya. Dan brown house spider yang di sebelahnya. Kemudian kita juga ada spider black widow. Nah ini kalau tidak salah spider black widow ini sama dengan, hampir sama dengan yang tadi redback spider. Wolf spider, kemudian ada mouse spider, dan ini adalah yang sebelah kanan paling bawah adalah jaringan yang mati karena gigitan serangga atau laba-laba yang ada di gambar ini. Selain serangga dan laba-laba, kita juga memiliki 4 yang di bawah ini adalah serangga-serangga lain yang sama mematikannya, sama beracunnya kalau misalnya digigit oleh kalajengking, oleh laba-laba serigala, kemudian lipan. Nah, binatang-binatang ini terlebih lipan ya, kalau di Indonesia sering terlihat setelah hujan. Jadi kalau misalnya adik berjalan di alam bebas, hati-hati, kalau bisa menghindari, dan kalau memang tersengat dan tergigit, kita harus memperlakukan perawatan yang sama kalau misalnya kita digigit ular. Silakan berikutnya Kakak Joas. Halo semuanya, terima kasih Kak Julinta atas pemaparannya mengenai ini ya, mengenai gigitan serangga. Geli ya, lihat lipan, geli banget. Berikutnya kita akan belajar cara mengetahui perbedaan antara panas kelelahan atau heat exhaustion dan juga heat stroke atau serangan panas, atau kalau di bahasa Indonesia kan itu disebut pitam panas. Pada saat cuaca sedang cerah, terutama kalau tidak musim hujan, kebanyakan dari kita akan cenderung menghabiskan waktu di luar ruangan karena cuacanya cerah. Jadi kalau tidak hujan, kita cenderung untuk beraktivitas di luar ruangan. Nah, kenapa penting untuk mengetahui perbedaan antara heat stroke dan juga heat exhaustion ini? Nah, kita akan coba ini ya, coba jabarkan. Yang pertama adalah heat exhaustion atau kelelahan akibat panas. Sebenarnya ini sering terjadi karena sesuatu yang kita lakukan, apapun itu pun di suhu yang panas, contohnya di luar ruangan atau di dalam ruangan yang tidak punya sirkulasi udara yang bagus, maka heat exhaustion ini sering terjadi. Kenapa? Karena ketika suhu tubuh meningkat, maka tubuh akan mengeluarkan keringat. Keringat ini adalah alat alami dari tubuh kita untuk menetralkan suhu kepada suhu yang normal. Tetapi ketika kita mengalami panas kelelahan, maka keringat yang dikeluarkan tidak cukup banyak dan tidak cukup untuk membuat suhu tubuh kita kembali normal. Nah, sedangkan heat stroke itu kondisi yang satu tingkat di atas heat exhaustion. Jadi ketika si heat exhaustion ini tidak ditangani dengan baik, panas kelelahan tidak ditangani dengan baik, maka bisa naik ke level selanjutnya yaitu heat stroke. Nah, heat stroke ini biasanya terjadi pada organ penting di tubuh. Organ penting di tubuh ya seperti kita tahu ada otak, jantung, dan juga paru-paru. Nah, tandanya itu ketika kita mengalami heat stroke, bisa jadi salah satu di antara organ tubuh vital kita itu sedang bermasalah. Biasanya ciri-ciri utamanya itu adalah panas yang tinggi. Biasanya di atas 41 atau di atas 40 derajat Celcius. Penyebabnya adalah yang pertama, kedua ini ya, terutama heat stroke dan juga heat exhaustion ini penyebabnya mirip-mirip. Biasanya ya, pertama ketidakmampuan tubuh untuk mendinginkan dirinya sendiri melalui keringat. Lalu yang kedua, kenapa tidak bisa mendinginkan diri sendiri melalui keringat? Karena kita dehidrasi. Ketika kita dehidrasi, tubuh tidak bisa mengeluarkan keringat dengan cukup untuk mendinginkan tubuh. Makanya terjadinya heat exhaustion, lalu
menuju kepada heat stroke. Lalu penyebab berikutnya bisa jadi kita menggunakan pakaian yang lebih berat atau tebal, atau bisa juga pakaian yang ketat, jadi menghalangi atau menghambat tubuh kita untuk berkeringat atau terkena angin yang bikin udara sejuk. Lalu yang berikutnya bisa jadi juga kita baru saja mengkonsumsi alkohol atau sering mengkonsumsi alkohol atau makanan yang kita konsumsi mengandung kadar garam yang tinggi, karena alkohol dan garam sifatnya mengikat air. Jadi air itu tidak masuk ke sel tetapi terikat dengan garam dan juga alkohol. Seperti itu. Untuk resikonya, siapa yang bisa terkena heat exhaustion atau heat stroke ini? Yang pertama, kita dari faktor usia, bayi atau balita di bawah 4 tahun sering terkena ini. Karena organ tubuhnya atau fungsi-fungsi dari organ tubuhnya belum seoptimal orang dewasa. Lalu kalau dari faktor usia, yang berikut yang mudah terkena heat exhaustion dan heat stroke ini adalah orang tua yang di atas 65 tahun. Karena di umur segini juga organ tubuh tidak berfungsi semaksimal orang-orang yang masih muda dan masih optimal. Lalu yang kedua, resikonya adalah untuk orang-orang yang sedang mengkonsumsi obat. Nah, beberapa obat yang dikonsumsi untuk mengobati tekanan darah tinggi atau mengobati jantung lemah bisa juga mengurangi kemampuan kita untuk menjaga tubuh kita selalu terhidrasi atau selalu cukup cairan. Lalu yang berikutnya ada resikonya juga dari kegemukan, berat badan yang berlebih atau obesitas. Ketika badan kita mempunyai berat yang berlebih, maka tubuh kita ini menyimpan lebih banyak panas. Dan juga usaha tubuh untuk mendinginkan jadi lebih berat. Lalu yang faktor risiko berikutnya adalah ketika ada perubahan suhu yang sangat mendadak atau yang tiba-tiba. Ketika kita berpindah misalnya dari naik gunung terus tiba-tiba turun, atau dari tempat yang dingin masuk ke tempat yang panas, itu juga bisa mempengaruhi, bisa salah satu penyebabnya. Yang kita lihat di layar kita ini nanti ditampilkan oleh Kak Gilbert adalah gejalanya. Di sebelah kiri ada panas karena kelelahan, dan di sebelah kanan adalah serangan panas atau heat stroke. Di panas karena kelelahan, gejalanya ada faint or dizzy. Ini pusing ya, pusing atau kunang-kunang. Nah, ini bisa kita rasakan kalau misalnya panas kelelahan karena panas. Lalu excessive sweating, ini keringat yang berlebihan. Lalu cool, pale, clammy skin, ini kulit kita menjadi dingin, menjadi pucat atau terlihat lembab. Lalu ada vomit, mual, dan muntah. Lalu yang di bawahnya rapid and weak pulse, itu kita berdetak lebih cepat jantung kita, tetapi dengan detakan yang tidak terlalu kencang. Beda dengan heat stroke yang berdetak kencang juga, tetapi detakannya sangat kuat. Lalu yang berikutnya di panas kelelahan, gejala terakhirnya adalah muscle cramps atau kram otot. Kalau di heat exhaustion kita merasakan pusing atau kunang-kunang, kalau di heat stroke sakit kepala yang berdenyut-denyut. Lalu yang kedua, kita sebaliknya dari heat exhaustion, kita tidak berkeringat kalau di heat stroke. Lalu perasaan kulit kita itu sudah tidak dingin lagi, sudah enggak pucat, tetapi temperatur badan
panas di atas 40 derajat Celcius, ini 103 Fahrenheit ya. Lalu sama kita juga akan mual dan muntah, lalu kita juga detaknya cepat, lalu detaknya kuat. Lalu yang terakhir adalah bisa jadi menghilangkan kesadaran kita. Nah, kalau misalnya sudah terjadi seperti ini, ada tips dari saya, yaitu kita cek ABC. Saya singkat ya, ABC. A itu airway, pastikan jalan napas itu tidak terganggu. Lalu B itu breathing, pastikan bernafas normal. Lalu C itu circulation, pastikan nadi dan detak jantung itu teratur. Tidak kalau sampai tidak beraturan, yaitu harus selalu dipantau. Usahakan penurunan suhu dari suhu yang awal ketika kita ukur itu sampai ke 38 atau 37 derajat dari 40. Kalau misalnya sudah turun sampai sejauh itu, maka ada kemungkinan penurunan berkala yang positif. Artinya dia akan kembali normal. Tetapi kalau tidak dalam waktu yang lama, maka harus segera ditangani oleh tenaga medis. Bagaimana cara mencegahnya supaya kita tidak terkena ini ya? Ya jangan kurang minum, paling utama. Kita harus tetap terhidrasi, minum yang cukup. Bahkan kalau misalnya kita cuma diem-diem doang, apalagi di tempat dingin ya. Di tempat dingin tuh paling susah minum karena tidak merasa haus, karena tidak berkeringat. Nah itu tuh lebih sering orang dehidrasi tempat dingin sepertinya. Lalu yang kedua, kita hindarilah minuman-minuman beralkohol, berkafein, atau yang juga mengandung banyak garam. Lalu kalau misalnya lagi panas, ya di dalam ruangan aja lah. Tetapi kalau misalnya kita harus beraktivitas di luar ruangan, ya kalau bisa jangan di jam-jam panas ya. Contohnya jangan di jam 12 siang, jam 11 atau jam 1. Ya pagi-pagi aja, atau enggak sore-sore aja kalau mau olahraga. Kalaupun harus olahraga di luar ruangan, kalau bisa gunakan pakaian yang cerah. Jangan pakai pakaian hitam ya, karena pakaian-pakaian yang gelap itu menyerap panas. Kalau yang terang itu dia memantulkan. Setelah berolahraga jangan lupa mandi supaya suhu jangan pakai air panas, pakai air dingin yang lebih bagus supaya suhu itu dinetralisir. Lalu yang berikutnya ini agak penting karena sering terjadi. Jangan tinggalkan anak-anak, bayi, orang dewasa, atau hewan peliharaan di mobil. Apalagi mobil yang terparkir dan dimatikan lalu kacanya nggak dibuka. Nah itu lebih parah. Karena ketika kita berada dalam mobil, meskipun di luar itu udaranya sejuk atau banyak angin, tetapi karena di dalam mobil itu tidak ada sirkulasi udara yang baik, maka suhu di dalam mobil itu bisa lebih panas berkali-kali lipat daripada suhu di luar mobil itu sendiri. Mungkin ini aja yang bisa saya bagikan mengenai heat exhaustion dan juga heat stroke. Sedikit sekali kasus heat stroke, tetapi tingkat kematiannya sangat tinggi, sampai 20%. Jadi kita harus tetap waspada kalau misalnya muncul gejala seperti ini, harus cepat-cepat ditangani, panggil orang dewasa dan bantuan medis agar segera ditangani. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator, Kak Maria. Terima kasih Kakak Joas untuk penjelasan yang terakhir di sesi kita yang kedua minggu ini. Semoga adik-adik bisa memahami materi yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak pembina pada hari ini. Dan jangan lupa, kita masih ada sesi yang ketiga. Jadi sampai jumpa di sesi yang ketiga. Pathfinder!